Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fadila dengan NIM 23005106. Saya di sini bersama teman saya ingin menjawab pertanyaan UTS Sosiologi. Jelaskan konsep dasar sosiologi dan jelaskan hubungannya dengan ilmu sosial lainnya seperti sejarah, antropologi, dan psikologi. Bagaimana keterkaitan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang masyarakat dan fenomena sosial. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama yaitu sosiologi memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropologi dan sejarah. Hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu lainnya dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang masyarakat dan fenomena sosial, yaitu berikut contoh dari sosiologi jadi dari keterkaitan sosiologi dan sosiologi dengan antropologi dan sosiologi dengan sejarah. Yang pertama itu antropologi. Sosiologi dan antropologi memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dan masyarakat. Namun sosiologi lebih fokus pada aspek sosial, sedangkan antropologi lebih fokus kepada aspek budayanya. Yang kedua, keterkaitan sosiologi dengan sejarah. Sosiologi dan sejarah memiliki metode penelitian yang sama, yaitu metode histori. Keduanya mempelajari kejadian dan hubungan yang dialami manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. 2. Ambil contoh sebuah studi kasus nyata seperti perubahan dalam struktur keluarga atau evaluasi media sosial, dan jelaskan bagaimana struktur dan proses sosial berperan dalam perubahan tersebut. Apa implikasi dari perubahan tersebut terhadap individu dan masyarakat? Yang pertama yaitu perubahan dalam struktur keluarga. Struktur keluarga telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini, yaitu keluarga tradisional memiliki struktur keluarga dari ayah, ibu, dan anak. Di zaman sekarang struktur keluarga memiliki beberapa keragaman. Yang pertama seperti keluarga tunggal, keluarga homoseksual, dan keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal. Perubahan ini terjadi karena perubahan sosial dan budaya. Yang kedua itu evolusi media sosial. Media sosial telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Dahulu berkomunikasi cuma lewat bicara atau surat, dan sekarang bisa ke seluruh dunia melalui WhatsApp dan lain-lainnya. Perubahan dalam struktur keluarga dan evaluasi media sosial dipengaruhi oleh dua perubahan, yaitu perubahan nilai dan norma sosial dan perubahan dalam struktur ekonomi. Perubahan dan norma sosial yaitu perubahan yang dapat mempengaruhi cara manusia berinteraksi satu sama lain, sedangkan perubahan struktur ekonomi perubahan yang dapat merubah suatu keluarga dan mempengaruhi cara manusia berinteraksi dan komunikasi sama lain juga. Implikasi dari perubahan dalam struktur keluarga dan evolusi media sosial terhadap individu dan masyarakat adalah perubahan dalam nilai dan norma sosialnya, yaitu dapat mempengaruhi cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi sama lain, dan implikasinya adalah individu dan masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan tersebut dan mempengaruhi nilai norma sosial budayanya. Yang kedua yaitu perubahan dalam struktur ekonominya. Perubahan dalam struktur ekonomi dapat mempengaruhi struktur keluarga dan evolusi media sosial. Implikasinya dalam sebuah individu dan masyarakat yaitu harus beradaptasi dengan perubahan tersebut dan mencari untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan individual tersebut. Apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Jelaskan konsep dasar dari masyarakat multikultural dan berikan contoh situasi nyata di mana multikulturalisme memainkan peran penting. Selain itu, jelaskan implikasi positif dan negatif dari masyarakat multikultural bagi integrasi sosial. Konsep dasar multikultural di sini yaitu masyarakat multikultural adalah masyarakat yang menghargai keberagaman budaya dan menghargai toleransi tersebut, penghargaan dan pengakuan terhadap kebudayaan tersebut. Contoh nyatanya di sini yaitu seseorang yang sama-sama berbeda dari kebudayaan. Misalnya seseorang A yang berasal dari kebudayaan Jawa dan si B yang berasal dari kebudayaan Minang, dan dia sama-sama bertoleransi terhadap kebudayaannya tersebut.
Di sini itu implikasi dari masyarakat multikultural bagi integritas sosial itu yang positifnya di sini yaitu masyarakat dapat menghargai dan saling bertoleransi terhadap budaya. Sedangkan positifnya dapat menimbulkan konflik dan ketidaksepahaman kelompok terhadap kebudayaan tersebut dan bisa memperburuk hubungan antar kelompok. Jelaskan ciri-ciri utama lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat. Bagaimana lembaga-lembaga ini memengaruhi distribusi kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Berikan contoh konkret dari lembaga-lembaga ini yang memainkan peran kunci dalam proses pengambilan keputusan. Yaitu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki simbol. Di sini artinya setiap lembaga itu memiliki simbol. Contohnya seperti lembaga hukum yang memiliki simbol timbangan dan Peduli Handayani sebagai simbol pendidikan. Yang kedua, yaitu memiliki tata tertib. Gunanya tata tertib di sini untuk mengatur lembaga tersebut. Yang ketiga, mengatur tingkah laku. Di sini lembaga ini mengatur tingkah laku manusia dalam bertindak dan berperilaku. Lembaga sosial juga mempengaruhi. Itu lembaga sosial di sini mengatur berdistribusi dan dalam kehidupan manusia dan mengatur perilaku dan tindakan manusia tersebut. Contohnya di sini yaitu lembaga hukum. Lembaga hukum di sini memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan manusia. Contohnya di sini yaitu pengadilan dan kepolisian. Pengadilan di kepolisian di sini berwenang dalam mengatur masyarakat dan satu individu. Jelaskan konsep stratifikasi sosial dan bagaimana faktor-faktor seperti kelas sosial, ras, dan gender dapat mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat. Jelaskan juga tentang mobilitas sosial dan apakah masyarakat memberikan kesempatan bagi mobilitas sosial. Berikan contoh dari perubahan status sosial melalui mobilitas sosial. Yaitu di sini stratifikasi sosial adalah lapisan-lapisan sosial yang mempengaruhi seseorang individu yang berdasarkan faktor-faktor seperti kelas sosial, ras, dan gender. Kelas sosial di sini yaitu faktor yang paling umum yang ada di masyarakat. Kelas sosial ini berdasarkan kekuasaan, seperti seorang pejabat ya tentu berbeda lapisan sosialnya dengan pekerja biasa. Di sini yaitu ras dapat mempengaruhi stratifikasi sosial di dalam masyarakat, yaitu karena adanya diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial di sini dapat membatasi akses individu terhadap sumber daya dan kekuasaan seseorang. Yang ketiga yaitu gender. Gender dapat mempengaruhi stratifikasi sosial dalam masyarakat karena adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik, mobilitas sosial adalah suatu perpindahan individu dari suatu kelompok dalam masyarakat dari satu posisi atau status sosial ke posisi status sosial yang lain. Contohnya di sini yaitu mobilitas vertikal positif. Mobilitas vertikal positif di sini seseorang yang awalnya buruh pabrik biasa dan dia sekolah lebih tinggi, dia bisa dapat menjadi manajer di sebuah pabrik tersebut. Sedangkan yang kedua, mobilitas vertikal negatif. Di sini maksudnya seseorang yang awalnya manajer, dia dapat berpindah ke buruh pabrik karena kinerja bekerjanya buruk. Yang ketiga yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal contohnya yaitu seorang guru negeri akan berpindah kerja ke sekolah swasta dengan yang setara dengan mengajar yang sama di sekolah negeri tersebut. Sekian jawaban UTS dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.